Malam itu, Mila tidak lagi punya rumah. Setelah ayah kandungnya meninggal, ibu tirinya mengusirnya. Tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa tempat pulang. Di bawah kolong jembatan inilah, Mila hampir menyerah. Karena sebelumnya, suasana duka masih menyelimuti rumah besar itu. Namun, aroma melati yang tersisa kalah oleh dinginnya tatapan Lastri, ibu tiri Mila. Mila duduk bersimpuh di samping foto almarhum ayahnya. Air matanya belum kering sejak pemakaman tadi siang. Tiba-tiba, Lastri melempar bingkai foto itu hingga pecah berkeping-keping di depan kaki Mila. Berhenti menangis. Air matamu tidak akan mengembalikan uang yang habis untuk pengobatan ayahmu yang penyakitan itu, bentak Lastri dengan suara melengking. Mila tersentak, memandang wajah wanita yang dulu selalu mengusap kepalanya dengan lembut saat sang ayah masih hidup. Ibu, kenapa bicara begitu? Ayah baru saja pergi. Kenapa ibu berubah sekejam ini? Tanya Mila dengan suara bergetar karena syok. Lastri tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak pernah Mila dengar sebelumnya. Selama 5 tahun mereka tinggal satu atap. Ia mendekati Mila, lalu menjambak rambut gadis itu hingga Mila mendongak kesakitan. Dengar ya, aku bertahan dengan pria tua itu hanya karena hartanya. Tapi ternyata dia meninggalkan banyak hutang karena rumah sakit. Serunya tanpa rasa bersalah. Mila berusaha melepaskan tangan Lastri. Dadanya sesak bukan karena sakit di kepalanya, tapi karena pengkhianatan yang begitu nyata. Ayah sangat mencintaimu, Bu. Dia memberikan segalanya untukmu, isak Mila. Namun, Lastri justru meludah ke lantai, menunjukkan betapa busuk hatinya yang selama ini tersembunyi di balik topeng kebaikan. Konflik memuncak ketika Lastri menyeret Mila ke kamar tamu dan mulai melemparkan pakaian-pakaian Mila ke lantai dengan kasar. Mulai detik ini, rumah ini bukan milikmu lagi, karena semua sudah dibalik nama atas namaku sebelum ayahmu sekarat, ucap Lastri sambil tersenyum penuh kemenangan. Mila terbelalak. Ia tidak percaya ayahnya melakukan itu tanpa memberitahunya. Atau mungkin, Lastri telah memanusiakan ayahnya yang sedang lemah. Ibu, bohong! Ayah tidak mungkin membiarkan aku terlunta-lunta. Ini rumah masa kecilku, teriak Mila histeris. Lastri tidak peduli, ia justru mengambil sebuah tas kecil peninggalan ayah Mila dan melemparkannya ke arah dada gadis itu dengan keras. Mila memeluk tas kecil itu, satu-satunya benda yang berhasil ia selamatkan, sebelum Lastri mendorongnya keluar menuju pintu depan. Hujan mulai turun membasahi bumi, seolah langit ikut menangis melihat nasib malang gadis yatim piatu tersebut. Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali. Kamu hanya beban dan pembawa sial yang membuat ayahmu mati lebih cepat, teriak Lastri sebelum membanting pintu depan dengan keras. Mila berdiri mematung di teras yang dingin, memandang pintu yang kini terkunci rapat bagi dirinya. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, ia berjalan menembus hujan, tanpa tahu kemana kaki harus melangkah. Meninggalkan kenangan manis yang kini berubah menjadi duri, Mila berjalan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi, sementara air hujan membasahi seluruh pakaiannya hingga menusuk tulang. Ia tidak membawa uang sepeser pun, hanya tas kecil berisi buku catatan lama dan sapu tangan pemberian ayahnya. Matanya yang sembab terus mencari tempat untuk sekadar berteduh, hingga ia sampai di sebuah kolong jembatan yang gelap dan berbau pesing. Di sana, ia duduk di atas potongan kardus bekas, memeluk lututnya erat-erat demi mencari sedikit kehangatan. Ayah, Mila takut. Kenapa ibu tega mengusir Mila? Bisiknya lirih, di tengah suara gemuruh petir yang bersahutan di langit malam yang kelam. Rasa lapar mulai menyerang perutnya yang kosong sejak pagi, membuatnya merasa lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Beberapa tunawisma di sudut lain jembatan memperhatikannya dengan tatapan curiga, membuat Mila semakin merasa tidak aman di tempat itu. Ia merapatkan pelukannya pada tas ayahnya, seolah benda itu adalah tameng terakhir yang melindunginya dari kerasnya dunia. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah di sini, gumamnya menyemangati diri sendiri. Meski air matanya terus mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Setiap kali mendengar suara kendaraan lewat di atas jembatan, hatinya berdenyut sakit, mengingat betapa dulu ia hidup dengan segala kenyamanan.
Malam semakin larut, dan suhu udara menurun drastis, membuat tubuh Mila mulai menggigil hebat hingga giginya beradu. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan wajah ayahnya yang tersenyum selalu muncul, bergantian dengan wajah bengis Lastri yang menghinanya sebagai pembawa sial. Apa benar aku penyebab kematian ayah? Apa aku memang tidak berguna? Tanya Mila pada kesunyian malam yang tidak memberikan jawaban. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah berkonspirasi untuk menghancurkan hidupnya dalam sekejap mata saja. Keputusasaan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya, membisikkan bahwa kematian mungkin lebih baik daripada penderitaan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arahnya, membuat Mila tersentak dan segera menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Ia takut jika itu adalah orang jahat atau preman pasar yang sering berkeliaran di area bawah jembatan saat tengah malam. Namun, langkah kaki itu terhenti tepat di depannya, dan aroma harum makanan hangat mulai tercium oleh indera penciumannya yang tajam. Mila tetap diam. Tubuhnya bergetar hebat antara rasa takut dan kedinginan yang sudah mencapai puncaknya. "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Ini ada sedikit makanan dan payung untukmu." Sebuah suara pria terdengar sangat tenang dan lembut di telinganya. Mila memberanikan diri mendongak dan melihat seorang pria dewasa berdiri di depannya dengan pakaian sederhana. Sebuah kemeja rapi, namun tidak tampak mewah. Pria itu memegang payung besar dan sebuah kantong plastik yang mengepulkan uap hangat. Menatap Mila dengan tatapan penuh empati yang tulus. Mila sempat ragu, takut jika pria ini memiliki niat terselubung. Namun sorot matanya yang teduh membuat Mila merasa sedikit lebih aman. "Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak punya uang untuk membayarnya," ucap Mila dengan suara yang hampir habis karena kedinginan. Pria itu tersenyum tipis, lalu berjongkok, agar tingginya sejajar dengan Mila yang duduk di atas kardus. "Aku tidak meminta bayaran, Nona. Makanlah, kamu butuh tenaga agar tidak jatuh sakit di cuaca seperti ini," ujar pria itu sambil menyerahkan sebungkus nasi hangat. Mila menerimanya dengan tangan gemetar. Rasa hangat dari bungkusan itu menjalar ke telapak tangannya, membawa sedikit harapan di tengah kegelapan. Ia mulai makan dengan lahap, tak peduli lagi pada rasa malu karena rasa lapar yang sudah tak tertahankan lagi. Pria itu hanya diam memperhatikan, tidak mendesak Mila untuk bercerita, hanya memberikan kehadiran yang menenangkan bagi jiwa yang sedang terluka. "Pelan-pelan saja makanannya. Ini masih banyak," tambahnya dengan nada bicara yang sangat bapak-bapak. Setelah selesai makan, Mila merasa sedikit lebih bertenaga dan mulai memperhatikan pria di depannya dengan lebih seksama. Wajah pria itu terlihat sangat bersih, berwibawa, namun tetap rendah hati. Seolah-olah ia bukan bagian dari kekasaran dunia bawah jembatan ini. "Siapa nama Bapak? Kenapa Bapak mau menolong orang asing seperti saya di tengah malam begini?" tanya Mila dengan rasa penasaran yang besar. Pria itu hanya terkekeh pelan. Ia merapikan posisi payungnya agar Mila tidak terkena tempias air hujan yang ditiup angin kencang. "Panggil saja aku Pak Hendra. Aku hanya orang yang lewat dan kebetulan melihat seseorang yang butuh teman," jawabnya singkat. Pak Hendra kemudian menawarkan sebuah jaket tebal yang ia bawa di dalam tasnya, lalu memakaikannya ke bahu Mila yang masih menggigil. "Tempat ini tidak aman untuk gadis sepertimu. Jika kamu mau, aku tahu tempat berteduh yang lebih layak tidak jauh dari sini," tawar Pak Hendra. Mila ragu, namun ia sadar jika tetap di sini, ia mungkin tidak akan selamat sampai pagi, karena demam yang mulai menyerang kepalanya. Ia melihat ketulusan di mata Hendra yang mengingatkannya pada almarhum ayahnya. Sebuah rasa percaya yang muncul begitu saja, tanpa alasan logika. Akhirnya, Mila mengangguk pelan, bersedia mengikuti pria asing itu menuju ketidakpastian yang terasa lebih baik dari kematian. Mila dibawa ke sebuah rumah kecil yang sangat bersih dan asri di pinggiran kota, jauh dari kebisingan pusat keramaian. Pak Hendra mengatakan bahwa itu adalah rumah singgah yang ia kelola untuk orang-orang yang kehilangan arah. Meski sebenarnya, itu hanyalah salah satu properti kecil miliknya. Di sana, Mila diberikan kamar yang layak, pakaian bersih, dan obat untuk menurunkan demamnya yang mulai tinggi. "Istirahatlah, Nona Mila. Jangan pikirkan apa-apa malam ini. Kamu sudah aman di sini," ucap Pak Hendra,
sebelum menutup pintu kamar. Mila menangis lagi. Tapi kali ini, tangisnya penuh rasa syukur, karena merasa Tuhan masih menyayanginya lewat bantuan pria asing ini. Keesokan harinya, Mila terbangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Meski hatinya masih terasa kosong dan perih karena pengusiran itu. Ia keluar kamar dan menemukan Pak Hendra sedang menyapu halaman dengan pakaian santai. Terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria ini sebenarnya adalah Ariswara Hendra, pemilik jaringan korporasi terbesar di negeri ini yang sedang melakukan penyamaran. Pak Hendra sengaja ingin membantu Mila tanpa imbel-imbel kekayaan, karena ia ingin melihat karakter asli gadis itu. Sudah bangun? Mari sarapan. Aku sudah menyiapkan bubur ayam untukmu, sapa Pak Hendra dengan ramah tanpa jarak. Selama sarapan, Mila menceritakan semua kejadian menyedihkan yang menimpanya, mulai dari kematian ayahnya hingga kekejaman ibu tirinya, Lastri. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Tangannya mengepal di bawah meja saat mendengar betapa jahatnya Lastri memperlakukan anak yatim itu. Kamu adalah gadis yang kuat, Mila. Jangan biarkan kebencian mereka menghancurkan masa depanmu yang masih panjang, ujar Pak Hendra, memberi semangat. Mila tersenyum getir. Masa depan apa yang aku punya, Pak? Aku tidak punya uang, tidak punya rumah, dan sekarang aku sebatang kara. Pak Hendra menatap Mila dalam-dalam. Ia melihat potensi besar di balik mata yang kusam karena kesedihan itu. Jika kamu mau, kamu bisa bekerja membantuku mengurus administrasi di kantorku yang kecil, tawar Pak Hendra dengan sebuah skenario bohong yang sudah ia siapkan. Ia ingin memberikan Mila pekerjaan agar gadis itu merasa punya harga diri kembali, bukan sekadar menerima belas kasihan terus-menerus. Mila sangat terkejut sekaligus bahagia. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tawaran pekerjaan secepat ini dari orang yang baru dikenalnya. Tentu saja saya mau, Pak. Saya akan bekerja keras. Saya janji tidak akan mengecewakan Bapak, jawab Mila dengan semangat yang mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa kantor kecil yang dimaksud Hendra adalah sebuah gedung pencakar langit yang paling megah di pusat kota. Mila memulai hari pertamanya bekerja di sebuah kantor yang disebut Pak Hendra sebagai kantor cabang kecil. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki. Sebuah kemeja putih yang sudah agak pudar warnanya, namun disetrika dengan sangat licin. Pak Hendra memperkenalkannya kepada seorang manajer bernama Pak Danu, yang sebenarnya adalah asisten pribadi kepercayaan Hendra yang sudah diberi instruksi khusus. Mila, kamu akan belajar banyak di sini. Jangan takut salah. Karena semua orang hebat berawal dari titik nol, ujar Pak Hendra, memberikan semangat sebelum ia berpura-pura pergi untuk urusan lain. Mila mengangguk mantap. Meskipun ia merasa sangat kecil di tengah gedung yang sebenarnya sangat modern dan sibuk tersebut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Mila untuk merasakan pahitnya dunia kerja. Rekan-rekan kerjanya yang mengenakan pakaian bermerek dan tas mahal mulai berbisik-bisik saat melihat Mila duduk di pojok ruangan dengan komputer lama. Lihat deh, siapa sih dia? Masuk lewat jalur belakang ya. Penampilannya seperti orang yang baru keluar dari kolong jembatan, sindir seorang karyawan wanita dengan suara yang sengaja dikeraskan. Mila hanya menunduk, mencoba fokus pada tumpukan dokumen di depannya, meski hatinya terasa seperti ditesak-tusik sembilu. Ia teringat pesan ayahnya bahwa kerja keras adalah satu-satunya cara untuk membungkam mulut orang-orang yang meremehkan. Kesedihan Mila memuncak saat jam istirahat tiba, di mana ia hanya memakan sepotong roti tawar yang ia bawa dari rumah singgah. Seseorang sengaja menumpahkan kopi ke atas berkas yang sedang dikerjakan Mila, membuatnya terpekik kaget dan panik, karena dokumen itu sangat penting. Aduh, maaf ya, habisnya kamu duduk di situ seperti hantu, jadi tidak kelihatan, ucap pelaku tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun sambil tertawa bersama teman-temannya. Mila berusaha menahan tangis sambil mengelap kurtes-kertis yang basah itu dengan sapu tangan peninggalan ayahnya. Ia merasa sangat terasing. Namun ia tidak ingin mengadu kepada Pak Hendra karena tidak ingin menjadi beban bagi pria baik tersebut. Sore harinya, Pak Hendra datang menjemput dengan motor tua yang sengaja ia gunakan untuk menyamar. Ia melihat mata Mila yang sembab,
Namun, gadis itu mencoba tersenyum. Sioloela, semuanya baik-baik saja. Bagaimana hari pertamamu, Mila? Apakah teman-teman di kantor menyambutmu dengan baik? Tanya Pak Hendra sambil menyerahkan helm. Mila terdiam sejenak, menelan ludah sebelum menjawab dengan suara yang sedikit bergetar. Semua lancar, Pak. Saya hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan kecepatan kerja di sini. Jawab Mila berbohong demi menjaga perasaan Pak Hendra. Hendra hanya mengangguk. Padahal, ia sudah tahu semuanya dari laporan Danu, dan ia sedang menyiapkan pelajaran bagi mereka yang menindas. Mila, di rumah besar yang dulu milik ayah Mila, Lastri, sedang panik luar biasa. Karena pengacara keluarga menolak mencairkan dana deposito yang sangat besar. Apa maksudmu? Aku tidak bisa mengambil uang suamiku sendiri. Aku adalah istrinya yang sah, teriak Lastri sambil menggebrak meja kerja pengacara tersebut. Sang pengacara tetap tenang dan menunjukkan sebuah dokumen asli yang memiliki tanda tangan mendiang ayah Mila yang dibuat beberapa hari sebelum wafat. Maaf Bu Lastri, tapi Tuan memberikan syarat bahwa seluruh aset likuid hanya bisa dicairkan jika ada tanda tangan persetujuan dari Nona Mila sebagai ahli waris utama. Jelas pengacara itu dengan tegas. Wajah Lastri memerah karena marah sekaligus takut. Ia menyadari bahwa mengusir Mila adalah kesalahan strategis yang sangat besar. Ia segera memanggil Randy, putra kandungnya yang pemalas, untuk mencari keberadaan Mila sampai ketemu. Cari anak sialan itu. Kalau perlu, seret dia kembali ke sini dan paksa dia tanda tangan. Setelah itu kita singkirkan dia selamanya. Perintah Lastri dengan mata yang berkilat penuh dendam. Randy mengangguk patuh. Ia membayangkan kemewahan yang akan ia dapatkan jika berhasil menemukan Mila dan merebut hartanya. Mereka mulai menyebar orang-orang bayaran ke sudut-sudut kota, termasuk ke area kolong jembatan tempat Mila terakhir kali terlihat. Mila sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Ia justru sedang sibuk lembur di kantor untuk mengganti dokumen yang rusak akibat tumpahan kopi tadi siang. Suasana kantor sudah sepi, hanya ada dirinya dan Pak Hendra yang diam-diam memperhatikannya dari balik kaca ruang kontrol CCTV. Anak ini punya integritas yang luar biasa. Dia tidak mengeluh sedikit pun meskipun diperlakukan tidak adil, gumam Hendra dalam hati. Ia merasa semakin yakin bahwa Mila adalah orang yang tepat untuk memegang tanggung jawab besar di masa depan. Hendra kemudian keluar dari ruangannya, masih dengan pakaian sederhananya, dan mengajak Mila pulang untuk beristirahat. Saat berjalan menuju parkiran, sebuah mobil hitam legam membuntuti mereka dari kejauhan. Di dalamnya ada anak buah Lastri yang mulai mengenali wajah Mila. Bos, target terlihat bersama seorang pria tua yang tampak miskin. Sepertinya dia tinggal di daerah pinggiran. Lapor salah satu preman itu melalui telepon kepada Randy. Randy tertawa puas mendengar kabar tersebut dan menyuruh mereka untuk terus memantau hingga saat yang tepat untuk melakukan penyergapan. Sementara itu, Mila merasa merinding, seolah ada mata yang mengawasinya. Ia merapatkan jaket pemberian Pak Hendra dan mempercepat langkahnya. Malam itu, bayang-bayang masa lalu mulai mendekat untuk menghancurkan kedamaian singkat yang baru saja Mila temukan. Keesokan paginya, saat Mila sedang berjalan menuju halte bus, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depannya dan menghalangi jalannya. Randy keluar dari mobil dengan gaya angkuh, mengenakan kacamata hitam dan pakaian mahal yang tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya. Wah, lihat siapa ini? Gelandangan kita sudah berubah jadi orang kantoran ya? Ejek Randy sambil menghalangi langkah Mila yang mencoba menghindar. Mila gemetar hebat. Trauma akan perlakuan Randy di masa lalu membuatnya hampir kehilangan napas karena ketakutan. Mau apa kamu? Jangan ganggu aku lagi, Randy. Aku sudah keluar dari rumah itu, teriak Mila dengan suara yang parau. Randy tertawa keras dan mencoba mencengkeram lengan Mila dengan kasar. Menariknya menuju pintu mobil yang terbuka. Ibu butuh tanda tanganmu, Mila. Ikut aku sekarang secara baik-baik, atau aku akan menyeretmu seperti anjing di jalanan ini, ancam Randy dengan tatapan mata yang beringas. Mila meronta-ronta. Ia mencoba melepaskan diri, namun tenaga Randy jauh lebih kuat darinya. Orang-orang
di sekitar halte, hanya melihat tanpa berani menolong, karena melihat mobil mewah dan penampilan Randy yang seperti orang berpengaruh. Mila merasa putus asa. Ia berteriak memanggil nama ayahnya dalam hati, berharap ada mukjizat yang datang menyelamatkannya dari cengkeraman iblis ini. Tepat saat Randy hendak mendorong Mila masuk ke dalam mobil, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangan Randy hingga terdengar bunyi tulang yang berderak. Pak Hendra muncul dengan wajah yang sangat dingin. Tidak ada lagi senyum ramah yang biasa Mila lihat di wajah pria itu. Lepaskan dia sekarang juga, sebelum aku memastikan kamu menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi, ucap Hendra dengan nada rendah yang sangat mengintimidasi. Randy meringis kesakitan dan mencoba memukul Hendra. Namun dengan satu gerakan cepat, Hendra memutar lengan Randy hingga pria muda itu tersungkur ke aspal. Randy bangkit dengan wajah penuh amarah dan rasa malu. Ia menunjuk-nunjuk Hendra dengan jari gemetar. Kamu tidak tahu siapa aku. Beraninya orang miskin seperti kamu mencampuri urusan keluarga kami, aku akan menghancurkanmu, teriak Randy sebelum masuk kembali ke mobilnya dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Mila jatuh terduduk di pinggir jalan, tangisnya pecah karena syok dan rasa takut yang mendalam atas ancaman Randy tadi. Pak Hendra segera memeluk Mila, memberikan perlindungan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan sejak ayahnya meninggal. Jangan takut Mila. Selama aku ada di sini, mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Aku berjanji padamu, bisik Hendra dengan penuh kesungguhan. Setelah kejadian itu, Pak Hendra memutuskan untuk lebih sering mengawasi Mila secara langsung, meski ia tetap menjaga jarak agar penyamarannya tidak terbongkar. Ia mulai memberikan proyek-proyek kecil yang sebenarnya adalah tugas strategis perusahaan, dan Mila menyelesaikannya dengan sangat gemilang. Kedekatan mereka mulai menumbuhkan benih-benih perasaan di hati Mila. Sebuah rasa kagum yang berubah menjadi cinta karena ketulusan Pak Hendra. Kenapa Bapak begitu baik padaku? Padahal kita baru kenal sebentar, tanya Mila suatu sore saat mereka sedang duduk di teras rumah singgah sambil minum teh. Pak Hendra tersenyum, menatap langit senja yang berwarna jingga dengan pandangan yang sulit diartikan. Karena aku melihat diriku yang dulu dalam dirimu. Mila, aku juga pernah kehilangan segalanya dan merasa dunia sangat tidak adil, jawab Pak Hendra jujur. Mila menatap profil wajah Hendra yang tampak berwibawa meski hanya mengenakan kaos oblong biasa. Ia merasa pria ini adalah pelabuhan terakhir bagi hatinya yang lelah. Namun, Mila segera menepis perasaan itu karena merasa dirinya tidak layak untuk bersanding dengan pria sebaik Hendra. Ia merasa dirinya hanyalah gadis malang yang penuh masalah. Sementara Hendra adalah pria mandiri yang pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih baik. Ketidakpercayaan diri ini membuat Mila seringkali bersikap kaku saat mereka sedang berduaan. Di sisi lain, Hendra sebenarnya sangat ingin mengungkapkan jati dirinya dan melamar Mila untuk menjadi istrinya secara resmi. Namun, ia ingin memastikan bahwa semua musuh Mila sudah disingkirkan terlebih dahulu agar Mila bisa hidup tenang tanpa beang-beang Lastri. Ia mulai menggerakkan tim audit rahasianya untuk menyelidiki semua kecurangan yang dilakukan Lastri selama mengelola perusahaan peninggalan ayah Mila. Aku akan memberikanmu keadilan. Mila, kamu tidak hanya akan mendapatkan kembali rumahmu, tapi juga kehormatanmu yang telah diinjak-injak, janji Hendra dalam hatinya setiap kali melihat Mila bekerja keras di kantor. Kecemburuan mulai muncul di kantor ketika seorang manajer muda yang tampan mencoba mendekati Mila, membuat Hendra merasa tidak tenang. Ia cemburu melihat Mila tersenyum pada pria lain, meski ia tahu itu hanya senyum keramahan profesional semata. Suatu malam, Hendra memberanikan diri memberikan sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk bintang kepada Mila. Pakai ini. Ini adalah simbol bahwa meski malam sangat gelap, akan selalu ada bintang yang menuntunmu pulang, ucap Hendra saat memasangkan kalung itu. Mila menyentuh liontin itu dengan air mata bahagia. Ia merasa ini adalah momen paling romantis dalam hidupnya, tanpa tahu bahwa pria yang memberinya kalung ini mampu membelikannya sebuah galeri perhiasan jika ia mau. Lastri akhirnya berhasil menemukan tempat kerja.
Mila melalui informasi dari seorang mantan pelayan di rumah lamanya. Ia datang ke kantor dengan penuh amarah. Berteriak-teriak di lobi kantor yang megah, mempermalukan Mila di depan semua orang. "Keluar kamu, anak pembawa sial. Beraninya kamu bersembunyi di sini, sementara kamu mencuri perhiasan berhargaku," teriak Lastri sambil menanjuk-nanjuk wajah Mila. Mila yang baru saja keluar dari lift, terperanjat. Tubuhnya gemetar melihat ibu tirinya ada di sana dengan wajah penuh kebencian. "Aku tidak mencuri apapun, Bu. Ibu yang mengusirku tanpa membawa apa-apa," balas Mila dengan sisa keberaniannya. Kerumunan karyawan mulai berbisik-bisik. Banyak yang memandang Mila dengan tatapan jijik karena percaya pada fitnah Lastri. Lastri kemudian menampar Mila dengan sangat keras hingga gadis itu terjatuh ke lantai, membuat sudut bibirnya berdarah. "Kamu, itu sampah. Kamu hanya pura-pura sedih agar dikasihani orang kaya di sini, padahal kamu yang membunuh ayahmu sendiri dengan kesedihan," maki Lastri tanpa henti. Mila hanya bisa menangis sesenggukan di lantai, merasa dunia kembali runtuh dan semua usaha kerasnya selama beberapa minggu terakhir hancur seketika. Ia merasa tidak ada lagi tempat baginya di dunia ini jika fitnah itu terus mengejarnya. Tiba-tiba, suasana lobi yang bising menjadi hening seketika saat pintu lift khusus direktur terbuka. Hendra keluar dengan setelan jas mahal yang sangat elegan, dikelilingi oleh belasan pengawal berbaju hitam yang tampak sangat mengintimidasi. Lastri yang tidak mengenal wajah pemilik perusahaan tersebut langsung menghampiri Hendra, mengira dia adalah manajer yang bisa ia pengaruhi. "Tuan, tolong pecat gadis ini. Dia pencuri dan anak durhaka yang kabur dari rumah," lapor Lastri dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Hendra tidak menjawab. Ia hanya menatap Lastri dengan tatapan yang begitu dingin hingga mampu membekukan suasana di ruangan tersebut. Hendra kemudian berjalan perlahan, melewati Lastri dan berlutut di depan Mila. Mengabaikan semua mata yang membelalak tidak percaya, ia mengambil sapu tangan dari sakunya dan mengusap darah di bibir Mila dengan gerakan yang sangat lembut. "Maafkan aku karena membuatmu menunggu terlalu lama, Mila. Mulai sekarang, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyentuhmu lagi," ucap Hendra dengan suara berat yang penuh otoritas. Seluruh karyawan di lobi tertunduk diam, menyadari bahwa staf biasa yang selama ini mereka remehkan ternyata memiliki hubungan khusus dengan sang pemilik kerajaan bisnis. Ariswara Hendra, Lastri ternganga melihat pemandangan di depannya. Jantungnya berdegup kencang karena firasat buruk mulai menghantuinya. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membela anak sampah ini?" tanya Lastri dengan suara yang mulai mencicit ketakutan. Hendra berdiri tegak, membetulkan jasnya, dan menatap Lastri dengan tatapan tajam yang seolah-olah bisa menembus jantung wanita itu. "Nama saya Ariswara Hendra, pemilik tunggal perusahaan ini, dan pria miskin yang kamu hina tempo hari," jawab Hendra dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Lastri nyaris pingsan mendengar nama itu. Ia baru sadar bahwa ia telah menantang orang paling berkuasa di industri ini. Hendra kemudian memerintahkan tim legalnya yang sudah bersiaga untuk maju ke depan membawa sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting. "Onya Lastri, kami memiliki bukti bahwa Anda telah memalsukan dokumen pengalihan aset mendiang Tuan Surya dan melakukan penggelapan dana perusahaan selama 2 tahun terakhir," tegas sang pengacara utama. Mila yang masih terduduk di lantai terbelalak kaget. Ia tidak menyangka bahwa Pak Hendra diam-diam telah melakukan penyelidikan sejauh itu untuk membelanya. "Ini tidak mungkin. Ini fitnah. Mila pasti yang merencanakan ini semua," teriak Lastri histeris saat polisi mulai masuk ke dalam lobi kantor. Polisi segera memborgol tangan Lastri di depan banyak orang. Sebuah kehinaan yang luar biasa bagi wanita yang selalu menjunjung tinggi harga diri palsunya. Randy yang datang menyusul untuk membela ibunya juga langsung diringkus karena terlibat dalam kasus ancaman kekerasan dan penggunaan obat-obatan terlarang yang ditemukan dalam penyelidikan. "Mila, tolong ibu, Mila, jangan biarkan mereka membawaku," teriak Lastri memelas,
namun Mila hanya diam membeku dengan air mata yang terus mengalir. Mila menyadari bahwa wanita di depannya ini tidak pernah benar-benar menganggapnya keluarga. Bahkan, hingga saat terakhir pun, ia masih mencoba memanfaatkannya. Setelah Lastri dan Randy dibawa pergi, Hendra membantu Mila berdiri dan menuntunnya menuju ruang kerja pribadinya yang sangat mewah di lantai paling atas. Di sana, Mila hanya bisa diam terpaku, melihat kemegahan yang selama ini disembunyikan oleh pria yang ia kenal sebagai Pak Hendra yang sederhana. Kenapa Bapak melakukan ini semua? Kenapa harus berbohong soal identitas Bapak? Tanya Mila dengan perasaan campur aduk antara syukur dan merasa dikhianati oleh sebuah rahasia. Hendra memegang tangan Mila dengan lembut, menatap matanya dengan penuh kasih sayang yang tak lagi ditutup-tutupi. Karena aku ingin dicintai sebagai diriku sendiri, Mila, dan aku ingin kamu belajar bahwa kekuatan sejati ada pada dirimu, bukan pada hartaku, jawabnya lirih. Mila duduk di kursi kulit yang empuk di ruangan Hendra, menatap pemandangan kota dari ketinggian lantai 50 yang sangat menakjubkan. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi. Beberapa jam yang lalu ia dihina sebagai sampah, dan sekarang ia berada di singgasana seorang miliarder. Namun, ada kecanggungan yang besar merayap di antara mereka berdua karena perbedaan kasta yang kini terpampang nyata. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana sekarang, Tuan Hendra, ucap Mila dengan nada formal yang tiba-tiba muncul. Hendra menghela napas panjang. Ia sudah menduga reaksi ini akan muncul begitu identitasnya terungkap ke permukaan. Jangan panggil aku Tuan. Mila, aku tetaplah pria yang memberikanmu nasi bungkus di bawah jembatan itu, ujar Hendra, mencoba mencairkan suasana. Ia mendekati Mila dan duduk di depannya, melepaskan jas mahalnya agar terlihat lebih santai seperti biasanya. Namun, Mila tetap merasa ada dinding transparan yang memisahkan mereka berdua. Ia merasa tidak pantas duduk di ruangan itu dengan statusnya sebagai mantan gelandangan. Tapi kenyataannya, Bapak adalah pemilik semua ini, sementara aku hanya orang yang beruntung. Bapak tolong, balas Mila sambil menunduk lesu, memainkan ujung kemeja lamanya yang kini terlihat sangat kumal di ruangan mewah itu. Hendra menyadari bahwa ia butuh waktu untuk meyakinkan Mila bahwa perasaannya tulus tanpa memandang status sosial. Ia kemudian memberikan sebuah berkas baru kepada Mila, yang ternyata adalah akta kepemilikan kembali rumah masa kecil Mila yang telah ia tebus dari bank. Ini milikmu, Mila. Aku tidak memberikannya sebagai hadiah, tapi aku mengembalikannya, karena itu memang hakmu yang dicuri oleh Lastri, kata Hendra dengan tulus. Mila menerima berkas itu dengan tangan bergetar. Ia tidak percaya bahwa rumah penuh kenangan bersama ayahnya kini telah kembali ke pelukannya. Isak tangis haru kembali pecah. Mila merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya seolah terangkat seketika. Malam itu, Hendra mengantarkan Mila pulang ke rumah lamanya dengan mobil mewah. Namun, Mila meminta turun di depan gerbang agar ia bisa masuk sendiri. Ia ingin merasakan kembali aroma rumahnya, tanpa bayang-bayang Lastri yang telah menguasainya selama beberapa bulan terakhir. Sebelum Hendra pergi, ia berpesan agar Mila beristirahat dan tidak perlu memikirkan pekerjaan untuk sementara waktu. Besok adalah awal yang baru untukmu. Mila, jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan, ucap Hendra sambil tersenyum hangat. Mila memandang mobil Hendra yang menjauh, merasa bahwa hidupnya telah berputar 180 derajat dalam waktu yang sangat singkat. Namun hatinya masih bertanya-tanya tentang kelanjutan hubungan mereka. Mila memasuki rumah besarnya yang kini terasa sangat sepi dan dingin tanpa kehadiran suara ayahnya ataupun teriakan kasar Lastri. Ia berjalan menuju kamar ayahnya, menyentuh setiap barang yang ada di sana dengan penuh kerinduan yang mendalam. Di atas meja kerja ayahnya, ia menemukan sebuah foto kecil dirinya saat masih anak-anak yang terselip di bawah buku catatan. Ayah, Mila sudah pulang. Mila berhasil menjaga kehormatan keluarga kita berkat bantuan orang baik, bisiknya sambil memeluk foto tersebut erat-erat. Ia berjanji akan merawat rumah ini dengan sebaik-baiknya dan tidak akan membiarkan orang jahat masuk lagi ke dalam kehidupannya. Keesokan harinya,
Mila mulai membersihkan rumah itu sendirian. Ia menolak menggunakan jasa pembantu karena ingin menyentuh setiap sudut rumahnya secara personal. Saat sedang membersihkan gudang, ia menemukan sebuah kotak kayu terkunci yang sepertinya disembunyikan dengan sengaja oleh ayahnya di balik tumpukan koran lama. Dengan bantuan sebuah obeng, Mila berhasil membuka kotak itu dan menemukan tumpukan surat lama yang ditujukan untuk dirinya. Surat-surat itu ternyata ditulis oleh ibunya yang sebenarnya, yang selama ini dikatakan oleh Lastri telah meninggal karena kecelakaan saat Mila masih bayi. Mila membaca surat itu satu persatu dengan jantung yang berdegup kencang karena sebuah rahasia besar mulai terkuak. Dalam surat itu, ibunya menuliskan bahwa ia terpaksa pergi karena diancam oleh sebuah keluarga besar yang tidak menyetujui pernikahannya dengan ayah Mila. Ibunya juga menyebutkan bahwa ia meninggalkan sebuah warisan rahasia di sebuah bank di luar negeri yang hanya bisa diakses dengan kunci yang ada di dalam tas kecil peninggalan ayahnya. Mila segera berlari mengambil tas kecil yang ia bawa saat diusir dan membongkar lapisannya, hingga ia menemukan sebuah kunci emas kecil yang sangat unik. Jadi, selama ini, ayah menyimpan rahasia ini agar Lastri tidak mengetahuinya, gumam Mila dengan penuh keheranan. Ia merasa ada konspirasi yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan harta. Oleh ibu tirinya, Mila kemudian menelepon Pak Hendra untuk memberitahukan penemuan ini, karena ia hanya mempercayai pria itu untuk membantunya memecahkan misteri ini. Hendra segera datang ke rumah Mila dan memeriksa surat-surat serta kunci emas tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Mila, kunci ini bukan kunci bank biasa. Ini adalah kunci dari sebuah brankas pribadi di institusi keuangan paling rahasia di dunia. Jelas Hendra yang sangat mengenal simbol pada kunci tersebut. Hendra mulai merasa bahwa latar belakang Mila bukan sekadar anak orang kaya biasa, melainkan ada hubungannya dengan tokoh-tokoh besar di masa lalu. Ia berjanji akan menemani Mila untuk menuntaskan pencarian jati diri ibunya yang sebenarnya. Hendra mengatur perjalanan rahasia untuk Mila menuju sebuah bank internasional di Singapura guna membuka brankas misterius tersebut. Selama perjalanan, Mila merasa sangat gugup. Ia terus memegang kunci emas itu, seolah takut benda itu akan menghilang. Hendra terus berada di sampingnya, memberikan dukungan moral dan memastikan keamanan Mila dari kemungkinan adanya situ sisa pengikut Lastri. Apapun yang ada di dalam brankas itu nanti, aku ingin kamu tahu bahwa itu tidak akan mengubah siapa kamu di mataku, ujar Hendra, mencoba menenangkan Mila. Mereka sampai di sebuah gedung pencakar langit dengan pengamanan super ketat, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke area brankas bawah tanah. Saat brankas itu akhirnya dibuka di depan Mila dan Hendra, mereka tidak menemukan tumpukan emas atau uang tunai yang banyak. Di dalamnya hanya ada sebuah dokumen legal kuno, sebuah kalung berlian yang sangat indah, dan sebuah surat wasiat terakhir dari ibunya. Mila membaca dokumen tersebut dan hampir jatuh pingsan, karena kenyataan yang tertulis di sana sangat sulit dipercaya. Ternyata, ibu kandung Mila adalah putri tunggal dari pemilik saham terbesar di perusahaan Ariswara Group, perusahaan yang sekarang dimiliki oleh Hendra. Ini tidak mungkin. Jadi, aku sebenarnya adalah pewaris sah dari sebagian besar kekayaan perusahaanmu, Pak? Tanya Mila dengan suara bergetar hebat. Hendra terdiam 1000 bahasa. Ia memeriksa dokumen tersebut dan menyadari bahwa tanda tangan yang ada di sana memang milik pendiri perusahaannya. Ternyata, selama ini ia mengelola perusahaan yang sebagian besarnya adalah milik keluarga. Mila yang hilang secara misterius puluhan tahun lalu, Hendra merasa dunianya seolah terbalik. Pria yang selama ini menjadi pahlawan bagi Mila, ternyata adalah orang yang tanpa sengaja menikmati harta milik keluarga Mila. Mila, aku bersumpah aku tidak pernah tahu soal ini. Kakekku mengambil alih manajemen karena mengira seluruh keluarga ibumu sudah tidak ada. Jelas Hendra dengan wajah penuh penyesalan. Suasana di dalam ruangan brankas itu menjadi sangat tegang. Mila menatap Hendra dengan pandangan yang sulit diartikan. Penuh kekecewaan,
sekaligus kebingungan. Ia merasa selama ini ia hanya dipermainkan oleh takdir, di mana orang yang ia cintai ternyata adalah orang yang berdiri di atas reruntuhan harta keluarganya. Jadi, semua kebaikanmu selama ini, apakah karena Bapak sudah tahu soal ini sebelumnya? Tanya Mila dengan nada curiga yang sangat menyakitkan bagi Hendra. Hendra menggeleng kuat-kuat. Ia mencoba meraih tangan Mila, namun Mila menariknya kembali. Tidak ingin disentuh oleh pria yang kini dianggapnya sebagai bagian dari ketidakadilan hidupnya. Mila kembali ke Indonesia dengan perasaan yang sangat hancur. Ia menolak bicara dengan Hendra selama perjalanan pulang. Ia merasa semua pertolongan Hendra di bawah jembatan hanyalah sebuah sandiwara terencana untuk memastikan Mila tidak menuntut haknya. Sesampainya di rumah, Mila mengurung diri di kamar, menolak semua kiriman bunga dan pesan permintaan maaf dari Hendra. Kenapa semua orang yang aku sayangi harus membohongiku? Kenapa dunia ini penuh dengan tipu daya? Tangis Mila pecah di dalam kegelapan kamarnya. Ia merasa benar-benar sendirian sekarang. Lebih sepi daripada saat ia tidur di bawah kolong jembatan dulu. Hendra tidak menyerah. Ia datang setiap hari ke rumah Mila dan menunggu di depan gerbang meski hujan turun dengan derasnya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia baru mengetahui fakta itu bersamaan dengan Mila di Singapura. Namun ia tahu Mila sedang diselimuti emosi yang besar. Hendra akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Chow Ariswara Group dan menyerahkan seluruh asetnya kembali kepada Mila secara hukum. Jika ini satu-satunya cara agar kamu percaya bahwa aku tidak menginginkan hartamu, maka aku akan melakukannya, tulis Hendra dalam sebuah surat yang ia selipkan di bawah pintu rumah. Mila membaca surat pengunduran diri Hendra dan penyerahan aset tersebut dengan hati yang bimbang. Ia mulai melihat bahwa Hendra benar-benar tulus. Namun, egonya masih terlalu besar untuk memaafkan begitu saja, karena ia merasa martabat keluarganya telah lama terabaikan. Di saat yang sama, berita tentang pewaris sah Ariswara Group mulai bocor ke media, membuat kehidupan Mila kembali menjadi sorotan publik. Para wartawan mulai mengepung rumah Mila, menanyakan segala hal tentang masa lalunya yang kelam sebagai tunawisma. Mila merasa tertekan dan hampir gila menghadapi serangan dari berbagai sisi. Sementara Hendra dituduh oleh publik sebagai penipu yang mencoba menguasai harta anak yatim, konflik memuncak ketika beberapa pemegang saham lama yang setia pada keluarga. Ibu Mila mulai menekan Mila untuk segera mengambil alih perusahaan dan mendepak Hendra secara tidak hormat. Mila dihadapkan pada pilihan sulit, membalas dendam demi martabat keluarga, atau mengikuti kata hatinya yang masih sangat mencintai Hendra. Keadilan harus ditegakkan. Nona Mila, pria itu tidak berhak memimpin perusahaan yang dibangun dengan darah dan air mata kakek Anda, hasut salah satu pemegang saham tua. Mila berdiri di depan jendela, menatap sosok Hendra yang masih setia menunggu di luar gerbang. Meski tubuhnya sudah terlihat sangat lemah karena kurang istirahat dan tekanan publik, Mila akhirnya memutuskan untuk keluar menemui Hendra. Di tengah hujan gerimis yang mulai membasahi halaman rumahnya, Hendra bangkit berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat, namun matanya masih memancarkan kasih sayang yang sama seperti saat di bawah jembatan dulu. Mila, aku tidak butuh perusahaan itu. Ambillah semuanya. Tapi tolong jangan ambil kepercayaanmu padaku, ucap Hendra dengan suara yang sangat parau. Mila menatap pria itu dalam-dalam. Ia mencari sedikit saja tanda kebohongan di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang murni dan penderitaan yang nyata. Mila mengambil payung dan memayungi Hendra. Sebuah gerakan yang mengingatkan mereka pada pertemuan pertama mereka yang sangat sederhana. Aku akan mengambil alih perusahaan itu, Hendra. Tapi, aku tidak akan mendepakmu seperti yang orang-orang inginkan, ujar Mila dengan nada bicara yang tegas namun tenang. Ia menyadari bahwa menghancurkan Hendra tidak akan mengembalikan ayahnya atau membuat ibunya bangga. Ia harus menjadi pemimpin yang lebih bijak dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Hendra menatap Mila dengan haru. Ia tidak menyangka Mila akan memberikan kesempatan kedua di tengah desakan publik yang begitu hebat.
Keesokan harinya, Mila muncul di kantor pusat Ariswara, grup dengan penampilan yang sangat elegan dan berwibawa sebagai pemilik saham mayoritas yang baru. Di depan Dewan Direksi dan media, ia mengumumkan bahwa ia resmi mengambil alih perusahaan, namun tetap menunjuk Hendra sebagai mitra strategisnya. Perusahaan ini tumbuh besar di bawah tangan dingin Pak Hendra, dan aku akan belajar darinya untuk membawa warisan keluargaku ke masa depan yang lebih baik, tegas Mila di depan kamera. Semua orang terkejut, termasuk para pemegang saham yang ingin memancing di air keruh. Mereka tidak menyangka Mila memiliki jiwa yang begitu besar untuk memaafkan. Setelah konferensi pers selesai, Mila dan Hendra duduk di ruangan kerja mereka yang kini berdampingan, merayakan kemenangan atas kebencian dengan sebuah senyuman kecil. Terima kasih Mila, kamu telah menyelamatkan bukan hanya perusahaan ini, tapi juga jiwaku yang hampir mati karena rasa bersalah, bisik Hendra sambil menggenggam tangan Mila. Mila tersenyum manis. Ia merasa beban masa lalu sudah benar-benar hilang, dan ia siap untuk menulis lembaran baru dalam hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Lastri di dalam penjara masih memiliki satu kartu as terakhir yang bisa menghancurkan kebahagiaan mereka dalam sekejap mata. Lastri yang mendekam di penjara ternyata belum benar-benar menyerah. Ia berhasil menghubungi seorang kerabat lamanya yang merupakan seorang pengacara licik. Ia memberikan informasi rahasia bahwa ayah Mila sebenarnya tidak meninggal karena sakit alami, melainkan ada seseorang yang sengaja menukar obat-obatannya. Jika aku harus busuk di penjara, maka Mila juga tidak boleh bahagia. Katakan padanya bahwa pria yang dia puja itu adalah orang di balik kematian ayahnya. Perintah Lastri dengan tawa jahat yang menggema di ruang kunjungan. Pengacara itu mengangguk paham dan mulai menyebarkan rumor jahat tersebut melalui media sosial dan media massa secara anonim. Berita tersebut menyebar seperti api di musim kering, menuduh Hendra sengaja membunuh ayah Mila agar bisa memiliki Mila dan seluruh hartanya tanpa hambatan. Mila yang sedang menikmati masa-masa bahagianya kembali terguncang oleh fitnah yang sangat keji ini. Ia mulai meragukan segala hal lagi. Ia teringat betapa cepatnya Hendra menemukannya di bawah jembatan, dan betapa mudahnya Hendra mendapatkan semua akses informasi tentang ayahnya. Apakah mungkin? Apakah semua ini benar-benar sebuah skenario pembunuhan yang sempurna? Tanya Mila dalam hati, dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia mulai menjauhi Hendra lagi, membiarkan kecurigaan merusak hubungan yang baru saja mereka perbaiki. Hendra merasa sangat terpukul dengan tuduhan ini. Ia tidak menyangka kebencian Lastri bisa mencapai tahap yang begitu mengerikan untuk memfitnahnya sebagai pembunuh. Ia mencoba memberikan bukti medis dan saksi dari rumah sakit. Namun media sudah terlanjur membingkai cerita tersebut sebagai konspirasi cinta berdarah. Polisi bahkan mulai membuka kembali kasus kematian ayah Mila untuk dilakukan autopsi ulang guna membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Hendra dengan sukarela menyerahkan diri untuk diperiksa, demi membuktikan pada Mila bahwa cintanya tidak dibangun di atas darah siapapun. Periksalah aku sedalam mungkin, karena kebenaran tidak akan pernah takut pada kegelapan, ujar Hendra di depan para penyidik. Mila duduk di samping makam ayahnya yang sedang dibongkar untuk kepentingan autopsi. Hatinya hancur, berkiping-kaping melihat nisan ayahnya diangkat. Ia merasa telah gagal menjaga kedamaian ayahnya di alam sana karena konflik dunianya yang tidak kunjung usai. Saat itu, ia melihat pengacara Lastri berdiri di kejauhan dengan senyum penuh kemenangan, yang membuat Mila tiba-tiba merasa ada sesuatu yang janggal dalam semua ini. Mila menyadari bahwa ini semua terlalu teratur untuk menjadi sebuah kebetulan. Ia mulai merasa bahwa ini adalah jebakan terakhir dari ibu tirinya yang haus harta. Dengan sisa kekuatannya, Mila berjanji akan menemukan bukti asli. Siapa pembunuh ayahnya yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Mila mulai melakukan penyelidikan sendiri dengan mengunjungi apotek tempat ayahnya biasa membeli obat-obatan selama masa sakitnya. Ia menelusuri setiap resep yang keluar dan masuk, hingga ia menemukan satu nama yang sangat familiar di buku tamu apotek tersebut. Nama itu bukan nama Hendra, melainkan nama orang kepercayaan Lastri yang sering terlihat bersama Randy sebelum pengusiran terjadi.
Ternyata mereka yang menukar obat ayah. Dan sekarang, mereka mencoba melimpahkan kesalahan itu pada Hendra. Gumam Mila dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia segera mengumpulkan rekaman CCTV dari apotek tersebut yang masih tersimpan di arsip digital lama mereka. Dengan bukti tersebut di tangannya, Mila berlari menuju kantor polisi untuk membebaskan Hendra yang masih dalam pemeriksaan intensif. Namun, di tengah jalan, mobil Mila dihadang oleh orang-orang suruhan pengacara. Lastri yang mencoba merebut bukti tersebut agar rencana mereka tidak gagal. Terjadi kayar-keron yang menegangkan di jalanan kota. Mila menyetir dengan nekat demi menyelamatkan pria yang ia cintai dari fitnah yang menghancurkan. Aku tidak akan membiarkan kalian menang lagi. Ayah akan mendapatkan keadilannya melalui tanganku sendiri, teriak Mila sambil memacu kendaraannya menembus kemacetan. Keberuntungan berpihak pada Mila saat ia berhasil menemukan patroli polisi di jalan raya dan segera meminta perlindungan untuk mengantarnya ke markas besar. Di sana, ia menyerahkan flash disk berisi rekaman CCTV dan keterangan dari apoteker yang telah disuap oleh pihak Lastri di masa lalu. Hasil autopsi pun keluar dan menunjukkan bahwa ada kandungan racun yang identik dengan bahan kimia yang dibeli oleh anak buah Lastri secara ilegal. Hendra dinyatakan bersih dari segala tuduhan, dan polisi segera mengeluarkan surat penangkapan baru untuk Lastri dan pengacaranya atas kasus pembunuhan berencana. Mila menunggu di lobi kantor polisi dengan perasaan yang sangat lega, sekaligus lelah. Ia melihat Hendra keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah yang sangat lesu. Saat mereka bertatapan, Mila langsung menghambur ke pelukan Hendra sambil meminta maaf berkali-kali atas keraguannya yang sempat muncul. Maafkan aku, Hendra, aku seharusnya lebih percaya padamu daripada fitnah mereka. Ishak Mila di dada Hendra yang bidang. Hendra mengusap rambut Mila dengan lembut. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun, karena ia tahu betapa berat beban yang dipikul Mila selama ini. Mereka kini berdiri sebagai satu kesatuan yang tak tergoyahkan, siap menghadapi akhir dari drama panjang ini. Sidang pembunuhan berencana yang melibatkan Lastri menjadi sorotan seluruh negeri, di mana Mila hadir sebagai saksi kunci yang membongkar semua kekejaman ibu tirinya. Di dalam ruang sidang, Lastri terus berteriak histeris dan menuduh semua orang berkonspirasi untuk menjebaknya. Namun, bukti-bukti fisik tidak bisa dibantah lagi. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi Lastri atas pembunuhan berencana dan pencucian uang yang dilakukannya. Kamu telah membunuh orang yang sangat mencintaimu hanya demi harta. Dan sekarang hartamu adalah kehinaan ini, ujar Mila dengan tenang saat melewati kursi pesakitan Lastri. Setelah sidang berakhir, Mila merasa seolah-olah seluruh awan gelap yang menyelimuti hidupnya sejak kematian ayahnya kini telah tersapu bersih oleh cahaya keadilan. Ia membagikan sebagian besar harta peninggalan ayahnya yang telah kembali untuk membangun panti asuhan dan rumah singgah bagi anak-anak jalanan. Mila ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak yatim piatu yang harus merasakan dinginnya kolong jembatan seperti yang pernah ia alami dulu. Ia mengubah wajah Ariswara Group menjadi perusahaan yang sangat peduli pada isu sosial, yang semakin meningkatkan reputasi perusahaan di mata dunia. Hendra mendampingi Mila di setiap langkahnya, memberikan dukungan yang tak terbatas sebagai pasangan hidup dan mitra bisnis yang setia. Suatu hari, Mila dan Hendra kembali ke kolong jembatan, tempat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini, jembatan itu sudah berubah menjadi area taman yang bersih dan terang. Mereka duduk di tempat yang sama, di mana Mila pernah kedinginan dan kelaparan, mengenang kembali awal mula takdir mempertemukan mereka. Jika bukan karena malam hujan itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa kuatnya aku sebenarnya, ucap Mila sambil menatap aliran sungai yang kini tampak lebih jernih. Hendra menggenggam tangan Mila dan mengecupnya dengan penuh takzim. Ia merasa sangat beruntung karena telah memilih untuk berbuat baik pada orang asing di malam itu. Namun, di tengah kedamaian itu, Mila menemukan sebuah surat terakhir dari pengacara ayahnya yang baru saja meninggal dunia karena usia tua. Surat itu menyatakan bahwa ada satu rahasia lagi tentang kelahiran
Mila yang belum terungkap sepenuhnya dan berkaitan dengan keluarga Hendra di masa lalu. Mila membacanya dengan rasa penasaran. Namun kali ini ia tidak merasa takut atau cemas, karena ia tahu ia tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Apakah ada rahasia lain lagi? Tanya Hendra, sambil melihat ekspresi wajah Mila yang berubah serius. Mila tersenyum misterius dan melipat surat itu, memutuskan untuk menyimpannya sejenak sebelum mereka memulai petualangan baru dalam hidup mereka. Mila mengajak Hendra untuk mengunjungi sebuah desa terpencil di kaki gunung yang disebutkan dalam surat pengacara ayahnya tersebut. Di sana, mereka menemukan sebuah makam tua yang sangat terawat, dengan nisan yang bertuliskan nama yang sangat mengejutkan bagi mereka berdua. Ternyata, ayah kandung Hendra dan ibu kandung Mila adalah saudara tiri yang dipisahkan oleh sebuah konflik keluarga besar di masa lalu. Berarti, kita memiliki darah yang saling berkaitan dari garis leluhur yang sama? Tanya Mila, dengan mata yang terbelalak tidak percaya. Fakta ini menjelaskan mengapa kakek Hendra mengambil alih perusahaan, bukan untuk mencuri, melainkan untuk menjaga warisan keluarga yang tersisa. Hendra terdiam. Ia mencoba mencerna informasi baru ini yang membuat hubungan mereka terasa semakin dalam, namun juga semakin rumit secara silsilah. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut melalui dokumen tua di desa itu, ternyata mereka tidak memiliki hubungan darah secara langsung, karena Ibu Mila adalah anak angkat dari kakek Hendra. Jadi, kita tetap bisa bersama tanpa ada hambatan silsilah. Tapi kita memiliki takdir yang sudah terikat sejak generasi sebelumnya, ujar Hendra dengan perasaan lega yang sangat besar. Mereka merasa Sioliola semesta memang sudah merencanakan pertemuan mereka di bawah jembatan itu untuk menyatukan kembali potongan keluarga yang sempat terpecah. Mila merasa sangat bahagia karena ia kini tidak hanya memiliki Hendra sebagai kekasih, tapi juga merasa memiliki akar keluarga yang jelas dan terhormat. Ia merasa ayahnya di alam sana pasti sangat tenang mengetahui bahwa Mila telah menemukan jalannya kembali ke rumah besar keluarga yang sesungguhnya. Mereka menghabiskan waktu beberapa hari di desa itu, membantu penduduk setempat, dan menikmati ketenangan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan di kota besar. Di sini aku merasa benar-benar pulang, Hendra. Bukan di rumah besar itu, tapi di tempat di mana kebenaran ditemukan, ucap Mila sambil bersandar di bahu Hendra. Persiapan pernikahan mereka pun dimulai dengan konsep yang sangat sederhana, namun penuh makna. Mengundang orang-orang yang pernah membantu Mila saat ia masih susah. Mila ingin pernikahannya menjadi simbol bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa mewah acaranya, melainkan seberapa tulus janji yang diucapkan. Namun, saat sedang fitting baju pengantin, Mila menerima sebuah paket misterius dari orang yang tak dikenal yang berisi sebuah kunci perunggu tua. Kunci itu disertai sebuah catatan pendek. Ada satu pintu di rumah lamamu yang belum pernah terbuka. Mila menatap kunci itu dengan penuh tanda tanya, merasa bahwa plot twist terakhir dalam hidupnya akan segera terjadi. Mila kembali ke rumah lamanya, sendirian di malam sebelum pernikahannya. Mengikuti instruksi dari catatan misterius tersebut untuk mencari pintu yang tersembunyi. Setelah mencari selama berjam-jam, ia menemukan sebuah pintu kecil di balik lemari buku besar di ruang kerja ayahnya, yang selama ini ia kira hanya hiasan dinding. Dengan tangan bergetar, Mila memasukkan kunci perunggu itu dan memutar kuncinya, hingga pintu itu terbuka, menampakkan sebuah tangga menuju ruang bawah tanah yang sangat modern. Di dalam ruangan yang terang benderang itu, Mila melihat seorang pria tua yang duduk di kursi roda, menatap layar monitor yang menampilkan seluruh penjuru rumah. "Ayah! Ayah!" teriak Mila histeris saat menyadari bahwa pria di kursi roda itu adalah ayahnya yang selama ini dikira sudah meninggal dunia. Sang ayah menoleh dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tampak jauh lebih sehat daripada saat terakhir kali Mila melihatnya di ranjang rumah sakit. Ayah Mila menjelaskan bahwa ia terpaksa memalsukan kematiannya dengan bantuan tim medis rahasia untuk mengungkap niat jahat Lastri dan menguji siapa yang benar-benar tulus mencintai Mila. "Maafkan, Ayah." "Nak, Ayah harus melakukan ini agar kamu tumbuh menjadi wanita kuat dan agar semua musuh kita menampakkan wajah aslinya," jelas sang ayah dengan suara yang penuh haru.
Mila jatuh tersungkur di kaki ayahnya, menangis sejadi-jadinya karena rasa bahagia yang luar biasa sekaligus kemarahan karena telah dibohongi dengan cara yang begitu ekstrem. Ia menyadari bahwa seluruh penderitaannya di bawah jembatan, fitnah Lastri, hingga pertemuannya dengan Hendra, semuanya telah dipantau oleh ayahnya dari jauh. Jadi, Pak Hendra, apakah dia juga bagian dari rencana ayah? Tanya Mila dengan kecurigaan baru. Ayahnya tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak, pertemuanmu dengan Hendra adalah murni takdir. Tuhan, ayah hanya memastikan tidak ada yang benar-benar menyakitimu secara fisik selama kamu di luar sana. Pernikahan Mila dan Hendra pun berlangsung dengan kehadiran sang ayah yang muncul secara mengejutkan di depan para tamu undangan, membuat semua orang terpana. Lastri yang mendengar kabar ini di penjara pun menjadi gila karena menyadari bahwa ia telah kalah secara telak oleh permainan pria yang ia remehkan. Mila berdiri di pelaminan dengan Hendra di satu sisi dan ayahnya di sisi lain, merasa hidupnya kini benar-benar utuh dan sempurna. Di akhir cerita, Mila menyadari bahwa terkadang langit harus runtuh terlebih dahulu, agar kita bisa melihat bintang-bintang yang selama ini tersembunyi di balik terangnya siang.